Halo Binesian, saya Metia Kartikasari. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai uang dan pasar modal, kita harus memahami konsep interest rate atau tingkat suku bunga yang akan kita bahas di pertemuan ini. Suku bunga adalah salah satu variabel di ekonomi yang paling sering dipantau oleh pelaku ekonomi. Hal ini karena suku bunga berpengaruh erat terhadap kehidupan kita sehari-hari dan berdampak langsung pada kesehatan perekonomian makro. Diharapkan setelah mempelajari tentang suku bunga, kita dapat melakukan kalkulasi uang masa kini dan uang masa depan. Yield to maturity atas 4 tipe instrumen pasar kredit, memahami perbedaan antara yield to maturity, current yield, rate of return, dan rate of capital gain. Juga kita diharapkan dapat menginterpretasikan perbedaan antara suku bunga real dan nominal. Berbagai instrumen hutang yang ditawarkan memiliki berbagai arus kas yang berbeda-beda dengan waktu pembayaran yang berbeda-beda juga. Dengan demikian, kita perlu mempelajari dan memahami bagaimana kita dapat membandingkan nilai dari suatu instrumen hutang dengan lainnya. Untuk melakukan ini, kita akan mempelajari konsep dari present value atau nilai uang masa kini. Konsep present value berdasar pada hal umum yang menyatakan bahwa uang sekarang lebih baik daripada uang di masa yang akan datang. Mengapa kita katakan bahwa uang sekarang lebih baik dari uang di masa yang akan datang? Karena uang yang kita peroleh saat ini dapat kita putarkan untuk investasi atau usaha, dan juga kita bisa menyimpannya di tabungan yang menawarkan pengembalian yang lebih baik. Sehingga uang Rp1 kita dapat bertambah seiring waktu nilainya. Terdapat berbagai cara untuk mengkalkulasi suku bunga. Salah satu cara yang dapat kita gunakan adalah dengan memperhitungkan yield to maturity. Yield to maturity adalah tingkat suku bunga yang memperhitungkan present value dari pembayaran arus kas yang akan kita terima dari instrumen hutang dengan nilainya saat ini. Terdapat 4 macam instrumen kredit yaitu simple loan, fixed payment loan, coupon bond, dan discount bond. Yang pertama kita akan bahas adalah simple loan. Simple loan adalah bentuk pinjaman yang diberikan dengan pembayaran yang ditentukan di satu titik di mana yang akan datang senilai pokok dan tambahan bunganya. Maksudnya adalah bila kita meminjam $100 dengan bunga $10 dalam waktu 1 tahun, maka tahun depan kita akan membayar sebesar $100 ditambah bunga $10 sehingga menjadi $110. Yang kedua adalah fixed payment loan, di mana peminjam diharuskan melakukan pembayaran cicilan tetap pada waktu tertentu dengan memperhitungkan hutang pokok dan tambahan bunga berjalan. Contohnya adalah pinjaman pembelian mobil kita di bank atau kreditor lain yang mengharuskan kita melakukan pembayaran cicilan setiap bulannya. Yang ketiga adalah coupon bond, di mana coupon bond ini adalah obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah. Coupon bond ini memiliki skema pembayaran hutang setiap periode hanya bunganya saja. Di akhir periode, pinjaman pokok hutangnya baru dibayarkan. Contohnya adalah coupon bond senilai $1.000 yang dijual ke masyarakat dan kemudian perusahaan melakukan pembayaran ke pemegang obligasi tersebut sebesar $100 setiap tahun selama 10 tahun. Di tahun ke-10, perusahaan akan membayar pokok hutangnya yang senilai $1.000 di awal tersebut. Ini adalah contoh dari coupon bond. Ada 4 informasi penting yang kita peroleh dari coupon bond. Ya, ini adalah face value atau nilai obligasi, agen penerbit obligasi, tanggal jatuh temponya atau maturity date, dan tingkat bunga kupon. Harga coupon bond dan yield to maturity berhubungan terbalik. Yield to maturity akan semakin tinggi ketika harga obligasi di bawah face value-nya. Ada juga yang disebut dengan perpetual bond atau obligasi yang tidak memiliki tanggal jatuh tempo, sehingga pembayaran dilakukan setiap periode dengan jumlah tetap dan dilakukan selamanya. Yang terakhir adalah discount bond atau obligasi diskonto. Obligasi ini berbeda dengan coupon bond karena obligasi ini tidak melakukan pembayaran rutin bulanan. Obligasi ini memberikan diskon di awal pembelian di bawah harga yang tertera atau face value. Dengan obligasi diskonto ini, perusahaan melunasi hutangnya pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan nilai yang tertera di obligasi. Misalnya, perusahaan menerbitkan obligasi dengan nilai $1.000 dan menjualnya ke pasar hanya seharga $900. Pada akhir tanggal jatuh temponya, perusahaan akan membayar ke pemegang obligasi sebesar $1.000.
Banyak orang berpikir bahwa suku bunga dari obligasi adalah satu-satunya tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Hal ini kurang tepat, karena keuntungan yang akan diperoleh investor adalah sebesar rate of return-nya, yaitu tingkat pembayaran ke pemegang obligasi ditambah nilai yang berubah dari obligasi tersebut. Misal, terdapat obligasi senilai $1.000 dengan kupon rate 10% atau didolarkan yaitu senilai $100. Obligasi tersebut dibeli dengan harga $1.000 dan dijual ke pihak ketiga dengan harga $1.200. Hal ini berarti tingkat keuntungan yang diterima investor adalah pengembalian kupon $100 yang tadi ditambah selisih harga jual dan beli obligasi senilai $200. Jadi total keuntungannya adalah $300 dibagi harga pokok obligasi $1.000 sehingga rate of return-nya adalah 30%. Perbedaan nominal interest rate dan real interest rate. Nominal interest rate tidak mempertimbangkan unsur inflasi, sedangkan real interest rate memperhitungkan inflasi, sehingga real interest rate lebih akurat dalam menjabarkan biaya atas pinjaman uang kita. Kita sebaiknya memperhatikan real interest dalam mempertimbangkan investasi atau instrumen keuangan lainnya. Sebagai bahan evaluasi, silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat belajar.